Dalam kedalaman sejarah Jawa, tersimpan sebuah legenda yang telah turun-temurun. Legenda tentang seorang pahlawan yang ditakdirkan untuk muncul di saat negeri membutuhkannya. Dialah Satrio Piningit, sosok mistis yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa untuk menyelamatkan dunia. Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Apa yang membedakannya dari manusia biasa? Dan seperti apa sosoknya yang sebenarnya? Misteri seputar Satrio Piningit telah membingungkan banyak orang selama berabad-abad. Dalam video kali ini, kita akan menguak tabir misteri dan mengungkap ciri-ciri fisik serta kepribadian yang melekat pada sosok legendaris ini. Yuk, kita telusuri bersama jejak-jejak Satrio Piningit. Dalam pusaran sejarah Jawa, tersimpan sebuah ramalan kuno yang telah membingungkan dan memikat banyak orang. Ramalan tentang seorang sosok yang diyakini akan muncul di saat negeri dalam keadaan genting. Dialah Satrio Piningit, seorang ksatria yang ditakdirkan untuk membawa perubahan dan keadilan. Istilah Satrio Piningit berasal dari bahasa Jawa yang secara harfiah berarti ksatria yang disembunyikan. Dalam kepercayaan Jawa, sosok ini digambarkan sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia diyakini akan muncul di masa-masa sulit untuk menyelamatkan negeri dari kehancuran. Dalam kosmologi Jawa, Satrio Piningit memiliki peran yang sangat penting. Ia sering dikaitkan dengan konsep Ratu Adil, yaitu seorang pemimpin yang akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Kehadiran Satrio Piningit dianggap sebagai tanda akan datangnya zaman baru yang lebih baik. Selama berabad-abad, banyak ramalan yang muncul terkait dengan sosok Satrio Piningit. Salah satu yang paling terkenal adalah ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja besar di masa lalu. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya menggambarkan ciri-ciri fisik, kepribadian, dan zaman kemunculan Satrio Piningit. Ramalan-ramalan lainnya juga menyebutkan tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit, seperti munculnya berbagai bencana alam, kerusuhan, dan ketidakadilan. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan dan di mana sosok tersebut akan muncul. Meskipun banyak ramalan yang menyebutkan tentang Satrio Piningit, sosok ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak orang yang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit, namun hingga kini belum ada jawaban yang pasti. Lantas, siapakah Satrio Piningit yang sebenarnya? Apakah ia hanya sekadar mitos atau memang benar-benar ada? Mari kita terus menggali informasi dan mencari jawabannya bersama-sama. Salah satu hal yang paling menarik perhatian mengenai sosok Satrio Piningit adalah gambaran fisiknya yang begitu ideal. Dalam berbagai ramalan dan cerita rakyat, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki rupa paras yang sangat menawan. Wajah Satrio Piningit sering digambarkan sebagai wajah yang tampan dan berwibawa. Tatapan matanya tajam dan penuh dengan kedalaman, seolah-olah mampu menembus sanubari seseorang. Hidungnya mancung dan bibirnya tipis, memberikan kesan tegas dan berkarakter. Selain wajah yang menawan, Satrio Piningit juga digambarkan memiliki tubuh yang kuat dan proporsional. Tubuhnya tegap dan kekar, menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kuat dan tangguh. Selain wajah tampan dan tubuh yang kuat, beberapa ramalan juga menyebutkan ciri khas fisik lainnya yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, tanda lahir. Beberapa ramalan menyebutkan bahwa Satrio Piningit memiliki tanda lahir yang unik, seperti tahi, lalat, atau bekas luka di bagian tubuh tertentu. Kedua, rambut. Rambutnya digambarkan sebagai rambut yang hitam legam dan berkilau, terkadang dikaitkan dengan kekuatan spiritualnya. Ketiga, aura. Satrio Piningit sering digambarkan memancarkan aura yang kuat dan positif, sehingga mampu memikat hati siapa saja yang berinteraksi dengannya. Meskipun gambaran fisik Satrio Piningit sangat menarik, penting untuk diingat bahwa sosok ini lebih dari sekadar penampilan fisik. Ciri-ciri fisik hanyalah salah satu aspek dari sosok yang kompleks dan multidimensi. Gambaran fisik Satrio Piningit yang ideal merupakan cerminan dari harapan dan keinginan manusia akan seorang pemimpin yang sempurna. Namun,
kita perlu ingat bahwa sosok Satrio Piningit adalah sebuah simbol dan representasi dari nilai-nilai luhur yang kita idamkan. Jika rupa para Satrio Piningit menggambarkan keindahan fisik, maka kepribadiannya adalah cerminan dari keindahan jiwa. Sosok legendaris ini digambarkan memiliki sifat-sifat yang luhur dan mulia, membuatnya layak menjadi pemimpin yang diidolakan oleh banyak orang. Yang pertama, bijaksana dan arif. Salah satu ciri khas kepribadian Satrio Piningit adalah kebijaksanaannya. Ia memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bijaksana. Yang kedua, pemimpin yang adil dan tegas. Sebagai seorang pemimpin, Satrio Piningit dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas. Ia tidak pernah memihak kepada siapapun dan selalu berusaha untuk menegakkan kebenaran. Namun, di balik ketegasannya, ia juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Lalu yang ketiga, mempunyai kemampuan supranatural. Banyak ramalan yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Ia diyakini memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, mengendalikan alam, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk halus. Yang keempat, welas asih dan peduli terhadap sesama. Selain memiliki kekuatan supranatural, Satrio Piningit juga dikenal sebagai sosok yang sangat welas, asih, dan peduli terhadap sesama. Ia selalu siap membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kepribadian Satrio Piningit yang agung merupakan cerminan dari jiwa yang luhur. Ia adalah sosok yang idealis, berintegritas, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kepribadian Satrio Piningit yang kompleks dan multidimensi membuatnya menjadi sosok yang sangat menarik untuk dipelajari. Sifat-sifat luhur yang dimilikinya menjadikannya sebagai panutan bagi banyak orang. Namun, kita perlu ingat bahwa sosok Satrio Piningit adalah sebuah simbol dan representasi dari nilai-nilai luhur yang kita idamkan. Selama berabad-abad, ramalan tentang Satrio Piningit telah menjadi bahan perdebatan dan interpretasi yang beragam. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai sosok misterius ini. Berbagai sumber memberikan gambaran yang berbeda-beda tentang Satrio Piningit. Ada yang meyakini bahwa ia adalah seorang raja yang akan menyatukan Nusantara. Ada pula yang menganggapnya sebagai seorang pemimpin spiritual yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Perbedaan interpretasi ini seringkali disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, keyakinan, dan sudut pandang masing-masing individu. Banyak orang mencoba menghubungkan ramalan tentang Satrio Piningit dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia saat ini. Beberapa peristiwa besar, seperti bencana alam, konflik sosial, atau perubahan politik, seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit. Dalam era modern, ramalan tentang Satrio Piningit juga mengalami interpretasi yang baru. Beberapa kalangan mencoba untuk menghubungkan sosok Satrio Piningit dengan konsep-konsep modern, seperti kepemimpinan yang visioner, gerakan sosial, atau bahkan perkembangan teknologi. Lalu mengapa begitu banyak interpretasi? Ada beberapa alasan mengapa ramalan tentang Satrio Piningit memiliki begitu banyak interpretasi yang berbeda. Pertama, bahasa yang simbolis. Ramalan-ramalan kuno seringkali menggunakan bahasa yang simbolik dan penuh makna tersirat, sehingga membutuhkan interpretasi yang mendalam. 2. Konteks sejarah. Makna dari ramalan dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan konteks sejarah. 3. Keyakinan pribadi. Setiap individu memiliki keyakinan dan sudut pandang yang berbeda, sehingga interpretasi mereka terhadap ramalan juga akan berbeda. Misteri seputar Satrio Piningit memang sangat menarik untuk dipelajari. Namun, kita perlu menyadari bahwa ramalan hanyalah sebuah prediksi dan tidak selalu akurat. Yang terpenting adalah, kita dapat mengambil hikmah dari berbagai interpretasi yang ada, dan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sepanjang perjalanan kita dalam menjelajahi misteri Satrio Piningit, kita telah menyaksikan betapa rumit dan menariknya sosok ini, dari ramalan kuno hingga interpretasi modern. Satrio Piningit terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Kita telah membahas berbagai aspek mengenai Satrio Piningit, mulai dari ciri-ciri fisik dan kepribadiannya, hingga ramalan-ramalan yang ada. Namun, satu hal yang pasti adalah sosok Satrio Piningit masih diselimuti misteri. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia hanya sebuah mitos atau sosok yang benar-benar ada? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab secara pasti. Meskipun dipenuhi dengan misteri, kisah tentang Satrio Piningit memiliki makna yang sangat dalam bagi kita. Sosok Satrio Piningit menjadi simbol harapan, keadilan, dan perubahan. Ia mengingatkan kita akan pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana, adil, dan peduli terhadap rakyatnya. Misteri seputar Satrio Piningit bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari sebuah petualangan baru. Mari kita terus menggali informasi, berbagi pengetahuan, dan berdiskusi bersama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kisah Satrio Piningit. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Kisah tentang Satrio Piningit adalah sebuah warisan budaya yang sangat berharga. Meskipun penuh dengan misteri, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya nilai-nilai luhur seperti kepemimpinan, keadilan, dan welas asih. Mari kita terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai tersebut agar generasi mendatang dapat hidup dalam masyarakat yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.